dari tekanan-tekanan hidup kita, dari masalah-masalah kita, keluarlah minyak-minyak yang sangat amat berguna buat kita, yang menjadi sumber kehidupan kita tetap menyala. Teranglah hidup kita, bersinarlah rezeki-rezeki kita, rumah tangga kita, keluarga kita, ada terang Tuhan di dalamnya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Andaikan saya bisa menyapa Anda satu persatu, Anda yang sering kali muncul di kolom komen, menyebut nama-nama Anda, saya akan lakukan. Tapi sayangnya itu akan sangat panjang. Maka dari itu izinkan saya di awal video ini, saya mau mendoakan Anda satu persatu. Biarlah kuasa kasih Tuhan hadir dalam hidup Anda. Tuhan Yesus, lihatlah anak-anak-Mu ini. Ada yang sedang bersyukur, ada yang sedang berterima kasih, ada yang sedang mengalami berkat-berkat-Mu, ada yang merayakan ulang tahunnya, ada yang sedang bersedih juga, ada yang sedang sakit, ada yang sedang dalam pergumulan. Tuhan Yesus, apapun situasi mereka saat ini, kirimkanlah berkat-berkat-Mu dari surga. Engkau yang paling tahu apa yang mereka butuhkan. Mengalir berkat dari kerahiman-Nya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, siapa yang berulang tahun hari ini? Ayo tunjuk tangan, ngaku di kolom komen, kita doain bareng-bareng. Saudara-saudara, saya mengharapkan yang sakit disembuhkan, yang sedang dalam pergumulan menemukan titik terang, yang sedang dalam masalah dikuatkan kembali, yang sedang letih, lemah, lesu, dan beban berat kembali menemukan kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam video kali ini izinkan saya memperkenalkan ada dua cairan dalam dunia Timur Tengah kuno. Dua cairan ini atau liquid ini sangat berharga karena apa? Bikinnya enggak gampang, enggak mudah cara bikinnya, enggak bisa diperjualbelikan bebas juga karena memang sulit didapatkannya. Tetapi ternyata sangat amat penting dalam kehidupan harian orang-orang Timur Tengah kuno zaman dulu sebagaimana diceritakan dalam kitab suci. Kalau kita memahami betapa pentingnya kehadiran dua cairan ini, betapa sulitnya untuk bisa mendapatkan dua cairan ini, mudah-mudahan kita bisa terbantu ketika kita membaca satu dua kisah dalam Injil. Dua cairan itu adalah yang satu air anggur, yang kedua minyak. Betul nggak? Iya ya Romo, air anggur itu muncul di Injil Yohanes. Apakah Anda ingat kisah perkawinan di Kana? Pengantin kehabisan anggur di pesta pernikahan. Saudara-saudaraku yang terkasih, air anggur adalah simbol dari sukacita, kegembiraan hidup, kebahagiaan yang didambakan oleh banyak orang, dihadirkan secara simbolis dalam setiap pesta pernikahan. Semoga dengan hadirnya air anggur yang bisa membuat orang bersukacita, itulah doa bagi setiap pasangan, bagi setiap keluarga, supaya nanti dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak ada habis-habisnya kebahagiaannya, tidak ada surut-surutnya sukacitanya, tidak pernah habis kegembiraannya. Sukacita, tawa, senyum, saling bercanda, itulah yang diharapkan. Percuma rumah gedong-gedong tapi gak bisa ngobrol sama pasangan, susah ketemu sama orang tua, susah ketemu sama anak-anak. Kalau ketemunya berantem terus, gak bisa. Banyak orang kehabisan air anggur, bukan secara simbolis dalam kehidupan mereka. Cairan yang kedua adalah cairan tadi saya sebut minyak. Ada di perumpamaan tentang gadis bodoh dan gadis bijaksana, bukan, yang dibacakan dalam bacaan Injil dari Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Kurang lebih sama. Minyak adalah sebuah esensial yang sangat diperlukan kalau keadaan gelap. Kalau
malam hari seperti kita kan punya lampu. Gampang tinggal cetak. Kalau masih ada token listriknya bisa nyala. Tapi kalau yang di daerah-daerah, Romo harus pakai obor, Romo harus pakai penerang, Romo harus pakai misalnya pelita, Romo. Karena listriknya seringkali mati hidup, Romo. Nah, dalam dunia Timur Tengah kuno, kalau malam hari itu orang sangat membutuhkan cahaya. Untuk bisa menyalakan api, orang membutuhkan minyak. Sama tadi seperti air anggur, untuk bisa bahagia, untuk bisa sukacita dalam sebuah pesta, butuh nih sumbernya, yaitu air anggur. Sementara dalam perumpamaan garis bodoh, untuk bisa menyalakan api dibutuhkan minyak. Nah, masing-masing dari dua kisah itu, pribadi-pribadi tertentu kehabisan, kekurangan, bahkan nggak punya lagi. Saudara-saudaraku terkasih, ada pemahaman yang berbeda antara yang kita pahami dengan yang dipahami oleh orang-orang 2000 tahun yang lalu. Kalau kita kehabisan minyak, gampang, Romo, tinggal beli ke minimarket. Tinggal beli di jalan-jalan, di toko-toko, di warung-warung. Di sepanjang jalan rumah saya itu ada minimarket itu setiap 50 meter. Banyak sekali, tinggal beli. Tetapi masyarakat zaman itu 2000 tahun yang lalu, minyak itu kebanyakan bikin sendiri, saudara-saudara, dari minyak zaitun. Itu setiap keluarga membuatnya. Jadi nggak kayak kita, habis tinggal beli. Listrik habis, tokennya tinggal ditambah. Nggak bisa seperti itu. Maka kata-kata si gadis bijaksana kepada gadis bodoh, belilah gitu, itu sebetulnya sebuah sindiran. Selama ini ngapain aja? Orang pada sibuk bikin, kamu kemana aja? Sampai kok minyaknya habis. Kamu beli di manapun gak bakal ada yang jual. Cinta sama Tuhan, cinta sama firman Tuhan, bisa mengalami pertobatan, bisa mengampuni, bisa berbuat baik, bisa mengenal kasih. Emangnya bisa dibeli di toko? Gak ada ya, Romo. Nah, yang menarik saudara-saudara, orang-orang Timur Tengah kuno seperti orang-orang Israel itu adalah bangsa-bangsa yang sangat ahli dalam membuat anggur dan juga sangat ahli dalam membuat minyak. Bisa dibayangkan saudara-saudara, dua cairan ini bukan cairan yang bisa dibikin hari ini besok jadi. Nggak bisa. Prosesnya panjang. Prosesnya perlu usaha yang tidak sederhana. Itu pesan yang mau disampaikan. Bagaimana nih kalau kita nggak mau kehabisan anggur, nggak mau kehabisan minyak. Setia pada proses. Kadang-kadang proses itu menjemukan. Kadang-kadang proses itu membosankan. Kadang-kadang dalam proses orang menjadi sia-sia. Misalnya, kalau minyak ya, bagaimana setiap keluarga menghasilkan minyak. Itu pohon-pohon zaitun bertumbuh subur sekali di daerah Timur Tengah kuno, di daerah Israel. Menjadi salah satu pohon kebanggaan orang-orang Israel. Karena tumbuhnya di mana-mana. Nah, yang namanya pohon zaitun itu membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk bisa tumbuh, apalagi untuk bisa berbunga, pada akhirnya menghasilkan buah yang matang. Jangan dipikirkan pohon zaitunnya itu netes minyaknya. Enggak bisa seperti itu. Enggak ada yang seperti itu. Bagaimana setiap keluarga anggotanya itu harus memanen biji-biji zaitun di ladang-ladang. Setelah terkumpul dalam jumlah yang banyak, ini penting. Bukan cuma 5 zaitun terus bisa dijadiin minyak yang banyak. Enggak bisa. Semakin banyak zaitunnya, diharapkan semakin banyak minyaknya. Maka pohon zaitunnya harus subur dulu. Kalau nggak subur cuma keluarnya 10, ya boro-boro jadi minyak 1 botol. Jadi di sini aja prosesnya udah panjang ini. Kemudian setelah dipetik harus dijemur dulu. Bukan jemurnya langsung ke microwave. Jemurnya itu bisa sehari, 2 hari, bahkan berminggu-minggu sampai kering. Buah zaitunnya dipisahkan dari bijinya. Karena buahnya memang buah zaitun itu besar ya. Itu buahnya itu dipisahin dulu.
Buahnya bisa jadi salad, bisa jadi makanan, tetapi yang menghasilkan minyak adalah bijinya. Maka kecil banget itu. Nah, biji itu harus dijemur lagi. Kemudian digiling, saudara-saudara. Digiling itu bukan sekali giling langsung keluar minyaknya. Itu betul-betul digilingnya berkali-kali. Habis digiling itu dipres. Nah, setelah dipres itu baru keluar minyaknya. Minyak itu bisa dijadikan obat, bisa dijadikan sumber penerang, bisa juga dijadikan sumber makanan yang bergizi tinggi. Maka saudara-saudara, kalau kita dalam hidup seringkali lelah, seringkali capek menghadapi masalah-masalah hidup, seringkali babak belur dengan kehidupan ini, seolah-olah kita kehabisan minyak, mukanya murung, gak ada harapan lagi, gak ada semangat lagi. Itu seperti gadis-gadis bodoh yang kehabisan minyak dalam menanti datangnya pengantin. Saudara-saudaraku terkasih, ada rahmat, ada masa-masa kairos yang Tuhan sediakan buat kita. Masa-masa berrahmat yang kita nggak pernah tahu. Bisa jadi nanti siang, bisa jadi nanti malam, bisa jadi besok, bisa jadi tahun depan, bisa jadi juga 10 tahun lagi. Nah, bagaimana menanti datangnya rahmat itu buat kita? Seringkali kita kehabisan minyak. Seperti orang-orang Israel membuat minyak zaitun dari proses yang panjang, dari hal-hal yang kecil, kadang-kadang tidak ada ukurannya, tidak ada hasilnya langsung. Dari hal-hal kecil, saudara-saudaraku yang terkasih, kita memetik biji-biji zaitun dari kehidupan kita yang nyata. Dari kebaikan-kebaikan yang kita terima sepanjang hari misalnya. Dari langkah demi langkah usaha-usaha kita. Kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan sesama, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, Injil yang kita wartakan. Itu zaitun-zaitun dalam hidup kita yang masih harus kita proses. Bagaimana prosesnya? Tadi ya dijemur, digiling, dipres. Dari tekanan-tekanan hidup kita, dari masalah-masalah kita, keluarlah minyak-minyak yang sangat amat berguna buat kita. Yang menjadi sumber kehidupan kita tetap menyala. Teranglah hidup kita, bersinarlah rezeki-rezeki kita, rumah tangga kita, keluarga kita. Ada terang Tuhan di dalamnya. Dari proses-proses hal-hal kecil. Demikian juga dengan anggur, saudara-saudara. Orang Israel itu nomor 1 produksi anggurnya. Mereka pintar sekali. Mereka bisa membedakan mana anggur yang memabukkan dengan anggur yang tidak memabukkan. Karena anggur adalah salah satu buah yang airnya kalau diperes itu bisa menghasilkan air anggur. Bukan yang itu yang diminum saat pesta perkawinan, saudara-saudara. Karena anggur itu mudah sekali teroksidasi. Kalau sudah teroksidasi, mudah sekali untuk ada ragi di dalamnya, lalu muncul alkohol dan itu memabukkan. Itu dilarang untuk diminum, gak bisa. Bukannya jadi pesta perkawinan, bisa jadi pesta pertempuran orang bertikai gara-gara mabok. Tetapi yang diminum dari pesta-pesta perkawinan adalah anggur manis. Itu saudara-saudara orang Israel nomor 1 di dunia untuk membuat anggur manis. Anggur yang tidak memabukkan, sangat sedap rasanya, harum rasanya, membuat orang yang meminumnya penuh dengan sukacita. Bagaimana itu cara membuat anggur yang tidak sampai ada alkoholnya? Itu prosesnya saudara-saudara jauh lebih rumit. Mulai dari kantung anggur yang dibuat dari kulit kambing, tulangnya, dagingnya diambil sampai akhirnya kambingnya hanya kulitnya doang. Itu harus dibersihkan, jangan sampai ada bakteri di situ, jangan sampai ada penyakit di situ, jangan sampai ada oksigen di situ. Gimana orang zaman dulu bikinnya? Lalu air anggur yang baru diperas ditaruh di situ, diikat jangan sampai ada oksigen. Kemudian kantong-kantong itu ditanam di tanah, karena zaman dulu nggak ada kulkas ya, harus dengan suhu tertentu supaya suhunya dijaga. Dia akan berubah menjadi anggur yang manis tapi tidak beralkohol. Saudara-saudara, saya jelasinnya aja belibet-belibet. Prosesnya jauh lebih panjang. Ada kalanya ketika dikubur di
di tanah gitu ya, nggak ada hasilnya, harus menunggu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, berbulan-bulan, nggak ada hasilnya. Itulah proses-proses hidup kita, saudara-saudara. Kadang-kadang kita udah berusaha, saya udah melayani Romo, saya udah belajar firman Tuhan Romo, saya udah berdoa Romo, tapi kok nggak ada hasilnya. Ada sih Romo, tapi hasilnya satu langkah, kecil banget. Padahal orang-orang udah pada lari kemana-mana. Saudara-saudara, belajarlah dari dua cairan yang sangat penting, yang satu anggur, yang satu minyak. Jangan sampai kita seperti pengantin di Kana, kehabisan anggur, seperti gadis-gadis bodoh, kehabisan minyak. Nggak ada yang jual di sana, di luar sana. Di toko-toko online juga nggak ada jual. Kasih kita pada Tuhan, rasa percaya kita pada Tuhan, itu nggak sekali jadi, tapi proses panjang sepanjang hidup kita. Biarlah hari demi hari, langkah demi langkah kita lalui dalam rangka bagaimana mengubah biji olive zaitun menjadi minyak. Tuhan, tambahkanlah usahaku menghasilkan minyak-minyak dalam kehidupanku. Anggur-anggur baru Tuhan buat keluargaku. Akhir-akhir ini Tuhan lagi lesu. Akhir-akhir ini lagi banyak berantem. Lagi banyak konfliknya Tuhan. Lagi banyak masalahnya. Lagi banyak bebannya. Kami sangat membutuhkan kekuatan kasih-Mu dalam hidup kami. Saya berdoa buat keluarga Anda masing-masing, pasangan-pasangan Anda, anak-anak Anda, orang tua Anda. Jangan pernah menjadi lelah dalam kehidupan ini. Jalani prosesnya sekecil apapun bersama Tuhan. Saya mengajak Anda semua, kita buka diri kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik, Allah yang maha kasih, Allah yang selalu ajaib kuasanya. Saat ini anak-anak-Mu sedang bergumul dengan penyakit-penyakit, dengan masalah-masalah kehidupan yang menguras habis minyak-minyak dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami menjadi gelap, hidup kami menjadi muram, tanpa masa depan yang cerah. Bapa, ajar kami mengolah hal-hal sederhana dalam kehidupan kami. Sungguh menjadi minyak-minyak yang berharga untuk menjadi penerang bagi jalan kami. Bapa yang kudus, hanya Engkau yang kuandalkan. Hanya Engkau yang menemani aku dalam proses-proses kehidupanku. Bentuk aku Tuhan. Lindungi kami anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu aku memohon. Dalam nama-Mu aku berharap. Dalam nama-Mu aku percaya. Salib Tuhan, izinkan setiap kami memandang salib-Mu. Kami menemukan makna-makna hidup. Bahwa hidup harus berjuang. Hidup harus berkorban. Hidup harus berusaha. Kami percaya segala usaha kami tidak akan pernah menjadi sia-sia pada akhirnya. Tuhan Yesus, jamah mereka yang sakit. Bantu mereka yang sedang berbeban berat dalam hidup mereka. Kuatkan kembali semangat hidup mereka. Terangi rejeki-rejeki mereka. Hanya padamu kami percaya. Izinkan kami boleh bersyukur luar biasa. Pada saat susah maupun saat suka. Pada saat doa-doa kami Kau indahkan. Pada saat jalan-jalan kami Kau bukakan. Kami akan bersyukur. Kami akan mewartakan kuasa kasih-Mu, betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Berkat Tuhan turun atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.